Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di Renungan Pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kita dan menolong kita dalam segala keadaan. Tuhan Yesus berserta dengan kita, Dia Immanuel dan selalu menopang kita sampai akhir zaman. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk menjalani hidup di hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan sediakan kebaikan dan kemurahan bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan menaati akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini ada di Kejadian 12 ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah begitu Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Teman-teman, konflik antara Israel dan Palestina yang terus berlangsung hingga hari ini merupakan konflik di wilayah yang kalau kita lihat itu dari sejarahnya merupakan wilayah yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya yang menjadi cikal bakal suatu bangsa yaitu Israel. Pemberian Allah kepada Abraham sepenuhnya merupakan hak dari Allah bumi ini, ciptaannya dan sekaligus juga haknya. Sehingga kalau Tuhan memberikan suatu wilayah kepada Abraham dan keturunannya atau kepada suatu bangsa, maka itu sepenuhnya adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Jadi, Tuhanlah yang memberikan dan menetapkan batas atas wilayah bangsa di dunia ini. Kita baca lagi di Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, Abraham percaya kepada janji-janji Tuhan kepadanya. Dia menaati panggilan Tuhan untuk meninggalkan tempat wilayahnya, sanak saudaranya untuk pergi ke negeri yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ketika Abraham sampai ke suatu tempat yang bernama Sikem di wilayah Kanaan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberikan janji mengonfirmasi apa yang telah Tuhan firmankan untuk memberikan suatu tanah atau wilayah kepada Abraham. Dan Tuhan katakan bahwa disitulah Tuhan akan memberikan negeri ini, yaitu negeri di mana Abraham ada saat itu kepada Abraham. Janji Tuhan adalah janji yang spesifik buat Abraham bahwa Dia akan memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya. Dan ini adalah pertama kalinya Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham yang di hari ke depan akan menjadi suatu bangsa yaitu bangsa Israel. Abraham menanggapi respon dari Tuhan dengan cara membangun suatu mezbah. Ia membuat mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan sebagai tanda bahwa Abraham mengasihi Tuhan, mau berkorban bagi Tuhan. Mezbah ini juga berfungsi untuk mengingat akan Tuhan yang telah hadir dan menampakkan diri kepada Abraham. Tanah wilayah di mana sekarang bangsa Israel berada adalah tempat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tidak bisa kita mengganggu akan pilihan dan penetapan Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan atas bangsa Israel adalah pekerjaan yang luar biasa. Setelah peristiwa Holocaust dan pembebasan orang Yahudi oleh antara sekutu di zaman Perang Dunia Kedua, tidak ada negara yang mau menerima orang-orang Yahudi yang berasal dari kamp-kamp, dan itu membuat mereka terdorong untuk kembali ke tanah yang sudah dijanjikan bagi Tuhan. Janji Allah tidak akan berubah, apa yang Dia janjikan pasti terjadi, sekalipun ada tantangan yang hendak merusaknya. Sekian renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, apa yang harus kami lakukan dan apa yang seharusnya tidak kami buat. Tolong kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang berdasarkan dengan tuntunan-Mu, bukan berdasarkan dengan pemikiran kami sendiri. Bersyukur karena Tuhan sudah menerima kami apa adanya, dan kami sadari bahwa Tuhan memakai kami dalam situasi kondisi kami masing-masing. Tuhan ingin menjadikan kami sebagai alat kemuliaan-Mu, kami dan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengerti kehendak-Mu dan tuntut kami berjalan dalam jalan yang kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.